Oke, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Leonel Sandi, yang terhormat Pak Helen sebagai Wakasiswaan, dan yang terhormat juga guru mata pelajaran yang ada di sini dan beserta staf TU. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali karena kalian sudah meluangkan waktu dan menyempatkan waktu untuk datang menghadiri. Saya ingin mengimplementasikan tentang 7 jurus BK hebat. Kemarin saya dapat pelatihan tentang 7 jurus BK. Yang pertama itu ada kenali potensi, yang kedua itu kelola emosi, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, yang keempat itu jaga konsistensi, yang kelima itu jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Sebenarnya 7 jurus ini sudah ada di ruang lingkup sekolah kita ya. Nah, baiklah, kemarin saya sudah melakukan OJL pertama di tanggal 4 Oktober di kelas 8B. Kenapa saya melakukan OJL itu tentang materi kelola emosi? Karena kebanyakan siswa kita di sini belum paham, belum mengetahui cara mengelola emosi, belum paham memahami apa sih emosi itu. Setahunya mungkin marah ya, tapi sebenarnya di dalam emosi itu banyak jenis emosi. Nah ya, salah satunya apa ya? Pak Ape, emosi kita itu apa saja Pak Ape? Selain marah, kesal, terus Pak Opi? Bosan. Selain bosan, menahan emosi itu bagaimana ya? Yang sabar. Oke, terus apa lagi ya? Diam. Terus apa lagi Bapak Ibu? Mengenai budu, ya kan? Sebenarnya Bapak Ibu sini sudah tahu dan sudah paham dan sangat-sangat pintar dan sangat-sangat hebat. Sebenarnya saya ini, nah itu termasuk kelola emosi Bapak Ibu ya. Kenapa saya tidak melakukan pengimbasan 7 jurus ini? Besar kemungkinan akan banyak memakan waktu, tapi saya memilih 2 jurus saja. Karena di sini siswa kita ini banyak belum bisa mengelola emosi dan belum bisa memahami kenali potensi. Oke, kemarin kan sudah di kelas 8B. Dan yang saya dapat informasi pelatihan kemarin, alhamdulillah banyak sekali informasi tentang cara mengelola dan jenis-jenis emosi. Bapak Ibu, kalian tahu nggak ini apa? Jari. Ini? Oke, kita ibaratkan jari ini adalah dinosaurus. Jadi kalian tahu tidak kalau kita taruh ke sini dan kita pegang, apa maksudnya? Oke, Bapak Kepala Sekolah. Maksudnya dari ini kan dino tuh. Kita ibaratkan kelola emosi. Tapi mengenang dinosaurus ya? Simpel. Meredam emosi. Ya betul. Meredam amarah. Oke, meredamkan amarah. Apa lagi? Oke, ada lagi? Oke. Sebenarnya Bapak Ibu, ini kan ibaratkan dino ya, kita pas seperti ini. Berarti kita bisa menahan dinonya ya. Jika dino ini keluar, maka terjadi keluar jari, keluarlah dinonya. Oke. Oke, tadi kan ini badan dino, kita kepas seperti ini. Ini badan emosi, jadi kalau terjadi terlepas, maka akan yang terjadi emosinya yang meledak-ledak. Oke. Kita di sini ada 3 otak di dalam otak kita ini. Ada otak apa Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak otak apa? Kiri, kanan, tengah. Oke, yang saya dapat kemarin itu betul semua. Yang saya dapat itu adalah sebenarnya dia ini
bahasa Inggris. Coba Bapak Helen atau Bapak Eko tolong sebutkan bahasa Inggris ini ada 3 kota. Yang pertama Neokartek. Oke, Neokartek ya. Apa artinya itu, Bu? Yang kedua Levi Brain. Oke. Dan yang ketiga Reptilian Brain. Oke. Baik, terima kasih. Berhubungan dengan otak. Oke, baik, terima kasih Pak Eko ya. Otak yang pertama tadi yang dimaksud adalah otak luar. Yang kedua tadi yang dimaksud adalah otak pawang, yang termasuk binoti. Otak yang di sini bagian pawang ya. Yang ketiga itu otak yang paling mendalam. Otak yang paling mendalam. Jadi kita itu baiknya, saya bukan mengajari Bapak Ibu ya. Yang pastinya saya ingin memberitahu bahwa pengalaman saya di Palembang kemarin itu yang saya tahu ya. Yang harus kita pahami itu adalah yang harus kita kelola itu dalam sehari itu adalah otak yang paling tengah. Kenapa? Otak itu berfungsi sebagai rasa empati kita terhadap otak kita dan terhadap terhadap emosi kita. Oke, sebelumnya di sini saya ada video. Silakan Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu silakan tonton video ini dan amati ya. Tahu ya, kamu ada bapak kamu? Oh, memang ibu. Oh, pantas gak punya bapak kamu terus ngomong gitu. Udah, diam kamu. Oh, udah. Mama, tahu ya. Oke, itu kan sudah dapatkan, sudah nonton kan videonya. Oke, tadi saya sudah sangat menjelaskan tentang Dino. Baiklah, Ibu Bapak Ibu guru yang di sini kan kalau bisa Dinonya kita pakai terus. Dino ini jangan sampai keluar. Ibaratkanlah Dino ini supaya bisa menjadi bunglon. Ya, kenapa bisa disebut bunglon? Ada yang tahu tidak? Ibaratkan bunglon saja, biar apa? Bunglon. Menempatkan diri di mana saja. Iya, apa Bu? Menempatkan diri. Oke. Oke. Mengapa ibaratkan ini kan Dino. Jadi jempol ini baiknya kita kepal saja terus Bapak Ibu ya, biar tidak terjadi kalau keluar seperti ini akan menjadi Dino. Jadi kalau kita kepal seperti ini akan menjadi bunglon. Bunglon itu sebenarnya bisa beradaptasi, bisa menempatkan. Ibaratkan emosi kita bisa menyesuaikan diri, bisa menyesuaikan emosi kita. Nah, ini yang terjadi dari video ini tadi dapat kita lihat. Pasti Bapak Ibu sudah paham ya, sangat paham. Oke, untuk Pak Doni, dari Pak Doni yang melihat dari video ini, apa yang Bapak dapat? Kesalahpahaman antara siswa dan guru. Oke, baik, dari video ini Bapak Ibu sudah paham betul. Intinya Bapak Ibu, kita sebagai guru harus paham betul, harus bisa betul mengolah emosi kita. Jangan sampai terjadi seperti video ini. Ini video tadi guru ketemu sama siswa yang sama-sama emosi, sama-sama arogan ya. Betul tidak? Iya. Kalau terjadi seperti ini, itu yang keluar apa? Dinonya. Berarti keluarnya sama-sama dino ya. Kalau bisa jangan sampai keluar. Untung Bapak itu langsung keluar menutup pintu. Kalau tidak menutup pintu, apa yang terjadi? Mungkin berkali ya, oke. Jadi, oke. Untuk Bu Nancy, apa yang Ibu dapat dari video tadi? Pengelolaan emosi yang berlebihan. Oke, Ibu Piana? Sama. Oke, Pak Helen? Bisa menahan emosi. Terkadang kalau tidak menahan emosi, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.
menginginkan. Maka dari itu alangkah bagusnya dengan pengamatan tadi saya selaku guru harus bisa mengendalikan diri seperti Bung Ron itu katakan. Ya jangan seperti ini. Kalau Gino tahu sendiri. Ya, oke. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham ya tentang cara mengelola emosi. Ya, pastinya sudah paham karena di sini guru-guru hebat, guru-guru senior semua. Itu yang terjadi dari OJL minggu pertama tadi yang saya ibaskan tentang mengelola emosi di 4 Oktober. Alhamdulillah siswanya kelas 8B itu sudah memahami cara mengelola. Jadi setelah mengikuti pelajaranku, alhamdulillah dia paham dan sangat memahami dan cara mengelola emosi. Baiklah, untuk yang keduanya, OJL keduanya adalah kenali potensi. Di mana kenali potensi itu Bapak Ibu kita mempunyai kecerdasan. Oke, ada berapa kecerdasan di dalam diri kita itu? Ada. Oke, salah satunya apa Bapak Ibu? Musikal, terus apa lagi? Natural, terus interpersonal dan intrapersonal. Apa lagi Bapak Ibu? Oke, kinestetik. Sebenarnya Bapak Ibu kita ini sebenarnya tidak ada yang bodoh ya. Sebenarnya kita mempunyai kecerdasan masing-masing. Nah, kecerdasan itu kemarin kan sudah saya kirim linknya. Kemarin Bapak Ibu sudah mengisi juga kan, sudah tahu hasilnya kan? Oke. Nah, dari dalam kenali potensi itu saya melakukan pengibasan terhadap kelas 9 itu. Kenali potensi. Kenapa saya mengambil jurus itu? Karena siswa-siswi kita di sini belum paham tentang minat bakat kita. Cara belajar kita itu kan ada berapa Ibu gaya belajar kita? Ada? 3. Oke, yang pertama audit. Yang kedua kines. Oke, yang ketiga. Ayo, yang ketiga. Bisu. Oke, sangat pintar sekali Bapak Ibu nih kayaknya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ini baiknya kita ada ice breaking dulu ya, ice breaking. Oke Bapak Ibu, saya ada ice breaking. Silakan Bapak Ibu mengikuti. Kayaknya sudah ngantuk dan sudah jam makan siang. Tapi itu Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, tumbuh cinta dan bersahabat. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, bersama cinta dan bersemangat. Kenali potensi, keluarkan pasti, temukan konsiliasi, jaga konsistensi, berjalin koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi situasi. Ayo tepuk tangan, sekolah aman dan nyaman, dan juga membanggakan tempat bertumbuhan. Bersama ayo kita wujudkan dengan terus gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, mengatasi situasi. Bersama
Baiklah Bapak Ibu silakan duduk. Sepertinya hari ini telah selesai. Untuk Bapak Ibu mohon dimaklumi, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.